Offside 2 hari Jumat, karena kita biasanya hari Kamis tapi karena hari Jumat karena kita mau review, recap semua pertandingan yang terjadi di midweek di hari Rabu dan juga Kamis. Kita mulai dulu dari yang paling panas. Selalu ada cara susah. Kalau yang gampang nggak bisa, mending pakai cara susah. Inilah MU harus menang dengan 10 pemain. Menangnya juga nggak lewat ada gol-gol bagus, tapi gol-gol yang semuanya menurut gue gol-gol. Ya kalau kata coach ngambil terminologinya gol jatuh dari langit atau gol-gol ya bukan gol cantik ada dari open play ya, kecuali yang mungkin dari nggak ada open play. Ya Deli kan juga dari kemelut kan. Iya. Dan gue sejujur ya biasa kan orang bilang biasa kan nonton MU sampai habis, tapi jujur halftime gue matiin TV-nya karena begitu gue tahu anjir udah dua kartu merah dah selesai nih. Selesai nih. Gue justru lebih semangat nonton. Anjir. Gue tuh udah males nih. Kita live MU. Iya, karena gue akhirnya nonton tuh dari handphone, nonton yang pertandingan lain pakai handphone. Tapi gue gak nonton MU karena gue udah males Gue ya. live reaction untuk member gue. Pantes. Live reaction MU sama si siapa namanya Arsenal. Gak seru. Dua-dua hancur sih. 0-0. Tapi sebenarnya gue mau ganti MU ke Liverpool. Iya. Pas tau gue kartu merah gak jadi tetap MU aja. Menang pula kampret. Gue tuh males nih. Kalau babak kedua ntar ada yang mention, gue mikirnya dia nih pasti bakal mention nih anjing. Oh gue baru inget dia live reaction. Nah gue tuh di handphone terakhir udah nyalain Spurs lawan City. Nah menurut gue lumayan seru City lawan Spurs. Ya harusnya gue nonton itu. Dan menurut gue malah Spurs gak layak kalah harusnya lawan City ya. Tapi kita mulai dari MU lawan Ipswich coach. Lu lihat ya kalau ngomongin line up udah gak mungkin berubah lah. Dia akan seperti ini selalu. Terutama belakang yang sering dirubah ya. Paling Euro aja kemarin masuk lagi kan. Biasanya Mazraoui jadi back tengah. Diganti kan. Tengah kayaknya itu aja. Udah gak mungkin berubah. Paling kemarin Casemiro sama Ugarte. Sekarang Bruno sama Ugarte lagi. Dan depan udah gak mungkin berubah karena orangnya cuma ini. Iya. Tapi yang akhirnya akhirnya orang bilang, mana siapa yang bilang? Oh gue waktu sama Sabtu siaran di sini kan sempat bilang di DPI lumayan bagus. Secara fisikal iya, Dorgu bagus. Tapi gue nggak melihat nih pemain. Ya kita ngomong ya di DPI ya. Lu juga bilang bukan pemain yang bisa ngangkat MU gitu kan. Kualitas crossingnya nggak ada, decision makingnya masih mentah banget. Tipikal pemain MU lah. Ya, apalagi dia gitu. Kalau yang lain kan maksudnya dibeli udah ada namanya. Dia tuh belum ada namanya dari tim gurem pula. Dan kemarin ya itu menurut gue kartu merah yang nggak perlu dan blunder gol pertama juga dari dia kan. Kalau orang mungkin nyalain Onana juga yang kedua wajar Onana yang kedua salah. Onana salah. Ya, tapi kalau yang pertama ya dia gitu back bisa di back pass ke arahnya ke arah gawang, gue bingung deh ini. Gimana lo coach lihat pertahanannya kemarin coach? Tapi emang Ipswich juga gak ada serangan. Sebenarnya dari permainan di luar mereka menang, gak ada perkembangan, gak ada. They are struggling. Itu. Every week MU ini struggling. Every week pemain bekerja keras. Tapi based on kerja keras, mereka layak menang. Karena Ipswich jelek banget tuh. Passing control aja mereka gak kuasa itu Ipswich. Makanya mereka layak berada di zona degradasi. Ini calon turun juga nih Ipswich. Ipswich Southampton ini feeling gue turun. Sepak bola itu kan dimulai dari basic things. Yaitu passing control. Itu pun di depan amburadul passing kontrolnya Ipswich ini. Iya kan? Jadi dengan fighting spirit mereka dapat dengan 10 orang pun justru gue bilang dengan 10 orang pun MU main lebih agresif. Berapa kali kena dapat counter tapi ya at this moment untuk tim-tim yang lagi struggling mereka hanya butuh kemenangan. Mau main jelek, gol jatuh dari langit dari manapun pokoknya yang penting menang dulu. Kalau mereka MU bisa 3 match beruntun menang, which I don't think so. Adanya 3 beruntun gak menang. Kemarin kan 3 beruntun gak menang kan soalnya. Ini bagus sih dia menang. Iya, kalau bisa 3 kali beruntun menang, percaya dirinya meningkat. Kalau gak salah tuh dia lawan Leicester sama ketemu Forest apa West Ham ya? Oh ada Arsenal. Ketemu Arsenal juga minggu depan gue ingat. Ada Arsenal. Habis itu Leicester gak salah. Kalau lawan Arsenal menang gak? Tapi seri. Karena Arsenal gak bisa cetak gol juga. Strikernya buduk banget. Tapi ini bukan buduk, kagak ada striker. Iya gak ada. Ya, tapi ini gue meringis sih ngeliat 3 striker ini. Iya sih. Højlund, Zirkzee, Garnacho, main babak kedua diganti. Tapi lu gak punya pilihan. Iya. Gak ada stok. Sama kayak Arsenal gak ada stok, taruh Merino di depan.
Lu udah desperate kalau gue Enggak, bilang. tapi dia berani maksudnya ngelepas Rashford dengan perjudian 3 pemain ini ya coach. Menurut gue maksudnya kalau even Rashford nggak worth Rashfordnya gitu. nggak perform sama sekali masalah di MU. Iya. Lebih perform di Aston. Dan gak dikasih kesempatan juga terakhir kan karena masalah itu kan apa Attitude yeah. Di latihan dan segala macam, ditambah juga dia ngelepas Anthony ya. Oke lah kalau yang soal Rashford secara attitude, tapi Anthony menurut lo ini gak sih Anthony membuktikan kan harusnya bisa kan ya. Gue gak bilang dia bagus ya, tapi dengan stoknya gak ada, harusnya ada satu pemain lagi buat opsi kan ya kan. Dia gak tahu sama Diallo bakal cedera lama panjang sampai akhir musim. Kalau dia tahu gak dilepas itu Anthony. Ya. Dan kalau orang bilang Dorgu belum cocok, dan musim depan tuh MU juga ada satu lagi pemain kan, dia si Diego Leon itu coach yang main Amerika Latin, bek kiri juga ya. Gue merasa nanggung banget ini pemain Dorgu, Diego Leon. Iya, pemain mediocre semua. Ya, walaupun memang MU nggak punya banyak pilihan ya untuk beli pemain mahal karena dia harus jual pemain yang Dorgu itu 30 juta itu harganya Jimenez di Milan. Oh iya, striker. Oh dari Eredivisie ya. Iya. Jadi artinya lu udah selevel Dorgu di Eredivisie 5 juta ini artinya. Serius. Iya, banyak lu ambil. Apalagi dari Lecce ya. Ini contoh aja yang kita kenal lah, Kelvin Verdong. Ya. Main di posisi itu bisa. Lu pikir Kelvin Verdong 30? Enggak. Kagak sampai. Sampai lah, paling belasan. Iya. Ya kan 10 ke bawah. Iya. Belasan kalau dari divisi. Nah, harusnya mending ambil Kelvin Verdong daripada Dorgu. Ya ini agak aneh sih, memang gue juga gue gak bilang dia main jelek ya, cuman secara fisikal oke, atau kerjanya bagus, tapi ya itu menurut gue dengan kualitas seperti ini kayaknya 30 juta mendingan lu narik siapa Alvaro Fernandeznya yang bekas main dia, atau kemarin bahkan Reguilon yang juga katanya masih pengen buat main di MU, atau siapa kemarin Reguilon masih mending gue bilang. Iya, atau satu lagi siapa kemarin, bukan gak jelek-jelek amat Reguilon itu. Ya ini baru satu kesalahan yang fatal ya. Sebelum-sebelumnya sih menurut gue dia enggak, tapi kalau dia gak bikin kesalahan fatal pun gak ada nilai tambah. Ya flat-flat aja benar. Iya, flat nilai tambahnya cuma atas kerjanya bagus. Iya. Even kalau entah show juga udah balik, gue gak yakin dia bisa ngegusur show ya kalau shownya fitnya oke ya. Dan kemarin juga yang menjadi drama kembali kan Garnacho coach. Menurut lo normal-normal aja gak sih pemain abis diganti langsung menuju ke ruang ganti gitu? Ya lo tahu pendapat gue tentang Thailand ya. Ya kan dia membuktikan lagi bahwa gue bener. Attitude. Ya attitude aja. Ini anak masalah attitude aja. Emang dia sehebat apa sampai dia melakukan hal kayak begitu? Nggak sih. Iya. Ya ada. Lu harus menunjukkan sikap profesional lo. Tapi banyak pelatih yang biasanya juga cukup mentolerir seperti ini kan. Banyak pemain yang kayak sebetulnya salah, Mane atau pemain-pemain lain yang memang diganti emosional dan pelatih biasanya ngerti. Bahkan di Madrid pun juga ada pemain yang seperti itu. Karena emosional, adrenalin tinggi, dia diganti marah gitu. Bukan marah, kayak langsung melipir kemana atau banting sesuatu. Nah menurut gue sih ini sah-sah aja ya. Bukan sah. Lebih tepatnya ya dimaklumi. Kecuali kalau habis ini berkepanjangan gitu kan. Karena Amorim bilang di presscon dia akan ngomong sama Garnacho apa. Karena menurut Amorim karena masalah hujan dan lain-lain, mungkin dia mau ganti baju lebih cepat dan lain-lain. Nah ini yang gue gak sukanya adalah di comparingnya sama Ronaldo waktu eranya Ten Hag. Nah orangnya Ronaldo itu kan dibuat Ten Hag, Ronaldonya gak main. Gak mau main. Gak main, mau dimasukin menit-menit akhir dia melipir kan. Menurut gue that's different case gitu. Lo gak bisa banding-bandingin. Kalau Ronaldo jelas gue akan bilang itu sangat-sangat tidak profesional. Even lo main cuman 10 detik, 1 menit, kalau lo disuruh pelatih datang ya lo tetap harus main. Nah kalau Garnacho menurut gue lo harus mendengarkan sendiri sih. Dia itu ditarik di babak kedua. Awal babak kedua ya? Iya. Menit akhir babak pertama. Menit akhir babak pertama ditarik, terus dia ganti baju, terus dia pulang. Nah itu gue gak tahu udahannya, soalnya gue gak ngeliat dia gak ada di bench kan. Ya mungkin dia udah ngonton dari ruang ganti. Kalau di ruang ganti harusnya dia ganti terus dia gabung kan. Iya, dia gak gabung lagi kayaknya. Makanya ini yang menjadi itu attitude. Menjadi gorengan ya. Ya tapi itu Amorim yang tahu lah apakah Amorim bisa. Feeling gue Amorim itu kalau dia nggak bisa tolerir tingkah laku seandainya dia pulang atau apa itu, Amorim nggak peduli loh. Pasti. Sanksi itu. Iya. Makanya gue juga mikir kalau misalkan ternyata memang dia benar-benar pulang dan nggak ngelapor ke Amorim mudahan sih menurut gue ya
pasti akan ada punishment yang keras dari sanksi itu. Amorim. Tapi kalau memang benar sesuai kata Amorim dia karena memang ganti baju karena hujan dan lain-lain ya itu mungkin akan ditolerir. Ya tapi selain Garnacho juga 2 pemain yang lainnya, Højlund dapat rating di Footmob nih 5,9, Zirkzee 7,2, dari mana? Gue gak ngerti. Kerja keras. Kontribusinya. Enggak, gue Footmob kadang. Ya ini ngarang sih, agak ngasal sih. Tapi gue gak merasa Zirkzee layak mendapatkan angka 7 lah. 6,8, 6,9 cukup lah. Gak nyampe angka 7. Terlepas mungkin gol pertamanya dari pergerakan dia. Tapi itu on goal sih sebenarnya. Bukan golnya, tapi dia yang selebrasi. Tapi emang 2 striker ini itu sih. Kan ada orang pada lompat semua. Iya, Terus tapi ini selebrasi Coach. Mungkin karena rambutnya dikit sih. Enggak, karena gol. Selebrasi karena gol. Ya gue gak melihat ada 2 orang ini akan menjadi berfungsi untuk musim depan. Højlund berarti udah 16 pertandingan nih kalau salah gak ada gol. Siapa? Højlund. Parah banget dah. Zirkzee juga adalah nih 2 striker yang sama-sama mentah. Kalau bisa dijual dua-duanya, beli satu pemain yang memang world class. Enggak. Vlahovic cuma 20 juta loh. Gini. 30 juta. Setelah performance kayak begini, lu pikir mau bayar Zirkzee 50 juta? Enggak. Atau Højlund 50 juta? Ya bayarannya 30 juta lah. Ya enggak bakal juga. Sama kayak uang. Enggak bakal juga 30 juta. Tengahnya. Tapi kan kayak Atalanta minimal tahu harga. Ya, justru Atalanta pinter, bagus 40. Ntar gue buy back 10. Dia 70 Coach. Siapa? Højlund. Ya oke. Minimal 30 kan? 30. Nah kalau Zirkzee oke lah. Iya kan? Zirkzee 15 lah. Kan belinya 30 atau 40. 40 ya 20 lah. Ya masih oke lah nih. Ya terus lu dengan segitu bisa dapat siapa? Emang Vlahovic dari mana lu tahu 20? 20 kan ini kontraknya tinggal setahun lagi. Dan tinggal setahun lagi maksudnya setengah tahun lagi? Enggak, sampai tahun 2026. Mana mungkin 20-30 ngawur. Ada klausulnya nih. Mana coba kita lihat ya. 80? Enggak, Vlahovic nih. Kemarin lah. Atau 50 lah at least. Enggak dijual itu murah. Mungkin 20. Coba kita bukain, ada gak ceritanya? Ntar ya kita ambil baca yang lain. Tapi yang jelas apresiasi buat Maguire. Tapi tidak membuat, sekali lagi gue membela Maguire adalah pemain yang apa ibaratnya ya? Udah turun juga. Ya Maguire gue gak bilang pemain jelek ya. Tapi gue bilang nggak bagus. Dia bukan world class lah, bukan back sekelas Ferdinand, Vidic atau misalkan yang dibandingin sama dia di eranya. Dia di peaknya aja bukan levelnya Vidic sama Ferdinand. Iya. Apalagi sekarang. Ya makanya gue juga terlalu banyak kesalahan dia bikin. Iya, gue mendingan dia bermain konsisten bermain konsisten week by week tapi nggak nyetak gol daripada dia banyak blundernya tapi nyetak gol gitu. Ini parah banget nih. Sama Smalling juga jagoan Smalling kalau harus nyetak golnya. Tapi pemain MU ini kan tiap minggu itu pasti ada yang blunder. Iya kan? Ganti-gantian. Pasti ada yang blunder. Gak delik lah, Yoro lah. Kemarin sempat siapa? Onana lah ganti-gantian. Onana, iya gantian. Dalot lah. Sekarang Dorgu. Ya itulah nasibnya MU. Kita lihat apakah di partai selanjutnya masih ada. Besok kan lawan Fulham nih. FA Cup dulu. Baru ntar akan ketemu Sociedad. Baru lawan Arsenal sama Leicester tuh seingat gue. Jadi ya masih ada waktu lah dia buat. Arsenal gak menang lawan MU mah bodoh. Serius. Seri nih. Kalau gak ada striker ya. Bisa seri, emang gak ada striker. Semoga Arsenal mainnya kebuka banget. Mungkin even Saka balik tetap berat. Emang baliknya kapan ya? Saka emang bukannya sampai menuju besok. Besok kan. Masih lama. Oke, kita pindah dari MU lawan Ipswich yang tim persaingan papan gurem ke Spurs lawan City. Gue agak kaget sama Ainge. Dia mainin pemain-pemain ibaratnya rotasi lah di sini. Son cadangan ya? Son cadangan, terus si Kulusevski cadangan, Sar cadangan. Gue gak ngerti apa nih strateginya si Ainge untuk akhirnya merotasi squadnya. Ya gak perform. Sebelumnya baru bantai coach. Dia Sonnya talk chair banget. Iya, Tokter 1 match, 5 match gak perform. Iya tapi maksud gue kan gak ada alasan dia. Gue nonton Son itu semusim, oke? Enggak ada bagus-bagusnya. Gak mungkin nonton Son semusim. Hampir semusim. Gak ada bagus-bagusnya Son itu. Iya, sekarang gue tanya. Ini ya. Iya, siapa yang lebih bagus pada dia di depan? Gak ada. Ya paling Brennan Johnson lah bisa bersaing. Misalnya Kulusevski. Tapi gak ada yang konsisten juga. Gak ada, betul. Ya gue menilai sejelek-jeleknya Son tetap dia punya
apa ya, mentality sama experience yang tetap dibutuhin dibanding dia nggak ada gitu. Odobert kemarin. Ya buktinya dengan dicadangin pemain senior itu bisa ngelawan tuh Spurs. Ya, tapi Di luar kalah ya. Tapi kan waktu partai pertama menang 4-0 Iya. sama City. Kan jadi ada perbedaan yang sangat. Mati Stella tuh 5,7. Dengerin. Ini tidak tanpa alasan mereka poinnya sama-sama MU. Iya, kan tapi karena cedera. Dia badai cederanya emang parah sih menurut gue. Enggak. Kita bully MU tiap minggu loh. Iya. Bukan kita, lu juga. Iya. Fans MU semua juga. Iya. Nah mereka poinnya sama. Jadi apa kurang parah apa coba? Iya, lebih parah dia daripada sama 33 bahkan di atas MU malah. Menang goal difference doang. Dia backnya tuh Mickey Van de Ven cedera, Romero cedera. Ya kan udah beberapa balik. Ya siapa coach gak ada sih yang Nah, back sayapnya doang. Si ini kan udah balik. Danso kan beli. Archie Gray itu bukan back. Yang udah balik tuh untungnya Udogi back sayap. Ya. Poro udah balik tapi back tengahnya gak ada coach. Kipernya balik. Ya Vicario baru balik 2 minggu coach. Iya. Ya langsung bagus dia, tapi backnya kan gelandang bertahan tuh si Gray. Danso baru beli. Bentancur juga sebenarnya bukan main utamanya dia. Bentancur balik. Kalau ada si Bisuma. Madison balik. Iya. Sebelumnya kan nggak ada. Iya, tapi maksud gua kalau ada full team harusnya lebih aman daripada kayak gini kan. Matistel pemain baru, Bergvall pemain muda yang baru diorbitin, Gray juga baru dibeli. Jelek itu. Asli Bergvall ini keputusan demi keputusan diambil salah. Masih mentah dia memang. Parah banget Bergvall ini. Ini kan pemain yang kemarin karena badai cedera akhirnya diorbitin kan. Tapi ya gitu levelnya dulu mungkin kayak di Tottenham zaman dulu Harry Winks tuh. Modelnya kayak gitu-gitu lah modelnya. Tapi gue satu sisi gue gak ngeliat City juga layak menang. Lagi. Ya. Kemarin. Enggak, City kan gue udah bilang udah habis. Udah selesai nih City. Doku gocek tapi ya adalah satu yang dapat kehalan. Tapi Savinho menurut gue jelek banget nih. Pemain efektivitasnya payah banget sih. Jauh lah sama Mahrez. Marmush ya inilah. Gitu-gitu aja Marmush. Marmush nyata tidak gampang memainkan peran yang diberikan oleh Julian Alvarez dulu kan. Jadi enggak karena tim ini lagi jelek jadi yang pemain baru-baru ikut keseret. Yeah. Kalau tim ini bagus, Marmush masuk gampang naiknya. Iya dan dia posisinya jadi nggak dicoba-coba kayak gini nih, ada Haaland di belakangnya Haaland walaupun dia bisa main di IMF. Kusanov kemarin main lumayan tapi ya lumayan aja nggak cukup sih. Dan ini tim yang kira-kira sebagian besar musim depan main. Ya Diaz, ya kan? Gvardiol. Paling yang dibuang Gonzalez. Kalau gue bilang Kovacic mungkin jadi super sub. Sisanya akan main semua musim depan. Nunes cadangan lah coach harusnya. Nggak mungkin dia jadi bek kanan terus ya. Nunes. Ya bek kanan siapa? Rico Lewis. Oke, Rico Lewis udah calon kalah. Atau siapa ya? Dia nggak beli lagi. Rice tuh bek tengah juga bek sayap ya, gue lupa si Rice yang Brazil. Center back juga kan. Iya. Nggak ada lagi emang. Ya jadi pemain lu pikir pemain gini bisa bersaing tahun depan? Iya berat sih. I don't think so. Apalagi nggak ada KDB. Kalau KDB beneran cabut sih. Pasti cabut, nggak diperpanjang. Iya. Dan nggak ada tanda-tanda mau perpanjang juga kan. Iya. Bernardo Silva masih ada. Nggak nendang juga Bernardo Silva. Iya. Tuh kan. Ya itu dia kita lihat dari City dan Spurs. Artinya tapi ya City sejelek-jeleknya belum sejelek MU, belum sejelek Chelsea lah yang sampai ke papan tengah ke bawah. Dia masih peringkat berapa sekarang? 4 ya? 4 kan masih? Siapa Chelsea? City 4 masih poinnya 47 tuh masih bisa. Forest sekali lagi juga kebalap. Ya kebalap. Forest kebalap. Chelsea. Arsenal kalau gini terus kebalap juga. Tapi Chelsea masih deket nih. Kebalap ini Forest sama Chelsea deh. Bisa. Arsenal itu 2 match terakhir 2 match 1 poin. Iya parah sih. Ketemunya Forest sama siapa yang kalah? Kemarin tuh West Ham kalah 0. Ya, kalah sama West Ham tuh di bawah MU ranknya. Kurang parah apa coba? Wan Bisaka passing seumur hidup ya itu. Terus masih ada yang dukung Arteta ya? Gua dukung Arteta. Tergantung pelatih penggantinya siapa. Tapi gua yakin nih kalau dapat pelatih lain, kalau ntar jelek ya udah mampus gitu. Kalau Arteta tuh membawa kestabilan. Nggak, orang bilang coach tapi 3 kali beruntun runner up kan bagus, sebuah prestasi juga. Gue setuju. Cuman lu harus lihat. Ya bukan prestasi sih, lebih ke ya kestabilan aja, nggak ada disaster lah di sana. Iya, nggak,
Berapa tim yang bisa berada rank 2 dari 19 klub selain juara? Nggak Ya kan? ada. Kan cuma satu. Nggak ada, dia doang. Arsenal 3 tahun beruntun 3 musim. Betul. Itu prestasi. Dalam arti lu harus menang banyak match juga untuk berada di rank 2. Cuman yang dipertanyakan adalah lu keluar 700 juta untuk jadi runner up terus. Kan gitu. Iya. Kecuali lu keluarnya 200. Tapi lu harus lihat juga dong income-nya berapa coach biar adil. Jadi biar tahu net spend-nya dia berapa. Jadi jangan cuma pengeluaran, tahu-tahu dia mungkin dari tiketnya mahal, terus dari hak siarnya kenceng. Dia spend-nya banyak. Maksud gue kalau lu bisa banyak. keluar 700 juta dan lu beli pemain mediocre semua. Ya, tapi kalau lu berada di rank runner up terus ya mungkin tapi hitung-hitungannya mungkin masih masuk kok. Daripada lu spend 600 juta tapi lu peringkat 10 atau peringkat 15 kan kayak Chelsea. Ya atau MU hitung-hitungannya gak masuk kan. Lu rugi. Itu gak masuk. Bahkan lu rugi bandar gitu ibaratnya kan. Ya. Nah makanya mungkin manajemen mempertahankan. Kalau soal hitung-hitungan masuk. Stabilitasnya ada. Ya kalau manajemen mau nge-push Arteta, kita harus juara. Lu beli striker ditambahin 100 juta gitu. Enggak, saya gak butuh striker. Saya butuh Merino. saya butuh midfielder. Saya butuh pemain yang bisa saya steer. Saya sulap jadi striker. Welbeck tuh jago coach di Brighton. Gila ya Welbeck bisa jago. Jangan Nketiah juga dia pertahankan 4 tahun tuh. Gak bisa ngelihat Nketiah apa kualitasnya. Tapi lagi-lagi seri lawan Forest bukan sesuatu yang memalukan ya guys. Tai apaan bukan memalukan. Oh, Liverpool 2 kali home away gak bisa menang coach. So what, itu Liverpool. Kalau lawan West Ham gue bisa bilang memalukan lawan West Ham. Walaupun dia tapi kartu merah juga kan. Forest juga banyak peluang. Iya tapi kan gak menang pun menurut gue masih sesuatu yang dimaklumi. Karena Forest tahun ini bukan tim EC kayak MU gitu. Lawan Ipswich kan nyari seri. Itu baru memalukan. Walaupun secara papannya mah mirip ya, klasemennya kan tipis-tipis gitu kan. Emang memalukan ya menang 3-2 lawan Ipswich. Ini kan juga secara klasemen beda 1 coach. Lo gak bisa justifikasi. Kalau lu mau juara, you have to win this kind of game. Nah ini udah gak mungkin juara coach. Ini udah gak mungkin juara udah. Lihat preskonya Arteta. Masih apa? Oh iya dia masih ini optimis kelihatannya. Gak mungkin. Karena Liverpoolnya. Itu di bulan Desember gue bilang gak mungkin. Bulan Desember gue udah bilang Liverpool juara. Dan sampai sekarang orang masih tanya. Masih fans Liverpool masih nggak pede tuh. Iya. Kemarin gue taping, gue photoshoot sama video shoot. Salah satu dari kru juga tanya gue, coach Liverpool gimana? Masih nggak mau ngejing sih mereka. Juara gue bilang. Yakin coach juara. Dan di banyak DM di Twitter, coach Liverpool gimana? Juara Liverpool. Nggak ada perlawanan. Kalau seandainya yang di rank 2 itu City, selisih 5 poin, gue nggak berani bilang Liverpool juara. Tapi yang di rank 2 itu namanya Arteta. Arsenal. Oke, bukan Arteta pelatihnya. Gue berani bilang Liverpool juara. Iya nih udah kelihatan sih kalau ini dari polanya. Karena Liverpoolnya sendiri juga susah lah. Kemarin juga baru menang meyakinkan ya. Kemarin menang siapa gue sampai lupa si Liverpool. Oh iya Castle ya. Nah ini gue pikir kan waktu kemarin preview si Isaknya bakal ada kan. Nyata Isaknya gak ada. Malah pakai Callum Wilson, jadi ya ngaruh banget sih menurut gue gak ada Isak. Tapi di luar itu Liverpool udah gila banget sih. Salah bisa memainkan peran sebagai tukang asis juga. Sobosla yang gol pertama harusnya tuh padahal Salah kemarin main gak bagus-bagus amat. Ya. Tapi itu ketika dia gak bisa main bagus bisa ngasih asis juga. They win the game. Semua bermain very solid, sirkulasi bola cepat, kombinasi cepat, direct football. Ya, lu mau ngalahin Liverpool gimana? Iya kan? Gol pertama harusnya nggak gol tuh kalau kipernya lebih bener lah si Nick Pope yang golnya Szoboszlai yang pertama. Tapi kemarin 3-3-nya juga striker Newcastle mati sih. Emang musim ini defense Liverpool kalau lagi bagus banget gila. Iya. Kita lihat biasanya Gordon lebih sering bagusnya. Iya, Gordon, Murphy kalau counter suka bikin susah. Kemarin nyaris kagak ada perlawanan dari sayap-sayapnya, even dari tengahnya pun gak bisa menangkan duel-duel. Castle itu bagus kalau ketemu Arsenal. Baru bagus Castle. Kalau ada Isak, kalau gak ada Isak juga belum tentu coach lawan Arsenal bisa jago kayak gitu. Tinggal counter aja nih Castle. Beckett, Dan Burn, Fabian Schär, udahlah nih Castle berat sih. Castle berapa sih? 5 bawahnya Chelsea dia. Tapi yang jelas Chelsea kemarin juga. Chelsea 5 gimana? 6 dong. Chelsea 5, oh iya Newcastle 6 sorry, City 4.
Tapi Chelsea akhirnya sudah raih kemenangan lagi setelah Namanya Ipswich, Southampton. Southampton 4-0. Lumayan lah dia. Southampton rank 20 tim paling hancur musim ini. Semua menang lawan Southampton. Setelah 2 pertandingan gak menang, menurut gue ini bagus lah buat naikin moral lagi. Dan dia kan harus ngejar tiket keempat besar nih, ngejar Forest nih. Jadi ya, atau ngejar City. Penting lah, karena dia gak ada konsistensinya dari 5 pertandingan terakhir cuma menang sekali. Dan sekarang akhirnya menang lagi nih. 2 kali. 5. Ya 2 kali dengan yang tadi malam. Jadi ya bisa lah dia 4 besar. Sesuatu yang City. Chelsea ya bersaing sama City. Forest sudah mental. Ya feeling gue sih Forest turun. Turun yakin gue turun dah. Udah mulai habis dia udah. Jadi Chelsea bisa naik. Tapi buat Forest pun masuk Liga Eropa mah udah bagus. Ya, itu dia dari Inggris. Kita akan update dikit dari Italia. Coppa Italia, Inter kemarin menang lawan Lazio, coach Nuno Tavares. Nuno Tavares, timnya Koci, Nuno Tavares, Guendouzi. Ya kan mantan pemain Arsenal kebanyakan di situ. Nuno Tavares, ada siapa? Ada Guendouzi, ada Pedro. Tapi Pedro kemarin ini ya nggak main nih. Ada ya inilah Inter lawan Lazio bisa menang, lawan Atalanta bisa menang. Dia kayaknya susahnya tahun ini cuma lawan Milan, lawan siapa lagi ya? Juve. Siapa? Inter susahnya lawan tim-tim yang begitu, yang kuat di defense. Nah ini justru Juve seri itu. Iya. Itu agak kalah Juve, kesingkir. Iya dari Coppa. Jadi yang semifinal tuh Empoli Bolonya lawan ntar pemenangnya lawan Inter lawan Milan. Nah inilah waktunya Inter membalaskan kekalahan di Piala Super kemarin lawan Milan nih. Karena dia ada 2 leg. Kalau menang. Menang gue kali ini yakin. Karena Milan lagi jelek coach. Lihat aja dia berapa pertandingan terakhir lagi gak bagus-bagus amat. Dan di Serie A nih. Milan bukan lagi jelek, Milan lagi Milan. Milan lagi. Dan yang akhirnya gue tunggu-tunggu setelah tiga kesempatan Inter selalu kegelincir. Sekarang bisa ke Polisa dan dia akan ketemu langsung sama kompetitornya Napoli. Dan kalau kita lihat dari pertemuan berapa pertemuan terakhir lawan Napoli ini emang gak gampang. Apalagi kemarin seri nih. Seri lah minimal. Kalau kalah mah harus menang lah dia. Seru lagi di Serie A. Karena kemarin di pertemuan pertama 1-1. Terus juga sekarang selisih berapa poin? 3? Beda 1. 2. Beda 1. 1. Karena kan kemarin Napoli seri. Beda 1. Makanya Inter harus menang nih. Kemarin di kandang Inter seri 1-1. Terus juga tahun lalu 2 kali beruntun menang loh. Itu yang tahun lalu kan. Udah beda pelatih. Bukan Conte. Iya. Tapi di kandang Napoli kalah tahun lalu. Jadi ya kita harus. Gak kalah 0-1, 0-3 tuh. Iya. Makanya gak. Ya Inter menang. Hah? Inter menang. Di kandang Napoli. Enggak yang tahun lalu di kandang Napoli. Oh iya Inter menang ya. Menang. Habis seri di kandang Inter. Ya Inter harus bisa. Ini menurut gue momentum terbaik Inter adalah mengalahkan Napoli di sini. Sekaligus juga buat serangan moral lah buat masukannya Conte. Karena gak tanya Lukaku hat-trick. Anjing males banget nih si Marion Yola nih. Lukaku bedanya 1 poin. Ini menjadi big match yang ditunggu-tunggu. Akhirnya di Grande Partita hari Minggu. Kemudian Atalanta pasti nunggu Atalanta akan nunggu 2 tim ini bermain dengan imbang kan. Kalau mereka seri Inter 58, Napoli 57, Atalanta bisa masuk ke peringkat kedua. Kalau dia menang 57. Kalau Juve masih jauh lah. Tapi ya Inter ini adalah yang bagus karena kalau dia bisa menangin Coppa, Serie A, harap Champions League, ya. semifinal, ya. Apalagi tim lu menang Eropa, menang semuanya tim lu. MU juga, Europa League, ya sure. FA Cup, waduh, udah bisa. Inter di grupnya Barca atau grupnya Madrid? Grupnya Barca. Selesai. Ketemu di semifinal. Kan dia habis lawan ini ketemu Munchen dulu kan. You think ketemu sih? Hey, Munchen tidak sekuat itu. Iya. Percaya bang. Lawan Feyenoord belum tentu lolos. Lu bandingin Inter sama Milan, beda. Internya kalah Milan. Anjing. Oke, dari Coppa kita pindah dikit ke La Liga. La Liga. Ini kemarin lu lihat gimana coach pertandingan Atletico lawan Barca? Seru ya 4-4. Gua gak nonton. Anjing, gua nonton tuh pada. Tidur gua. Seru tuh pertandingannya. Tapi menunjukkan bahwa backnya ya lu kebobolan 4, cetak 4 gol, lu seri.
Gue ya inilah idealis. Ketinggalan 2-0, Dibalikin. unggul 4-2, bisa kena comeback. Ada yang salah itu. Hansi Flick terlalu. Ada yang salah. Artinya lu cetak 4 gol, bisa 4-2, 4-2 harus bisa lu pertahankan. Kalau masih sampai di ada yang salah. Terlalu naif mainnya. Bisa di counter dengan cara yang sama. Ya, gue kemarin lihat Atletico sih juga sama, kendor di babak kedua, tapi akhirnya mereka bisa memanfaatkan highline defensifnya si Barcelona, dan akhirnya tercipta gol yang dari Sorloth tuh menurut gue ya udah gol gampangan banget, tinggal tap in. Tapi 2 gol pertama keren sih, 2 golnya si Griezmann sama si Alvarez tuh gue gak nyangka, anjir Atletico bisa unggul duluan. Tapi ya 6 menit loh. Iya. 2 gol. Tapi emang itu kan kebobolan 4. Permainannya Barcelona tuh high risk banget, tapi begitu mereka tajam banget. Pedri akhirnya gol. Nah ini yang gue harapin dari Pedri ya. Kemarin banyak fans Barca yang lu gak bisa bandingin Pedri sama ini itu. Ya gue gak bandingin, tapi menurut gue Pedri itu akan lebih bersinar, maksudnya akan lebih dilihat sebagai pemain yang calon Ballon d'Or misalkan, let's say. Ya karena dia bisa memberikan lebih banyak gol ataupun assist, dan pertandingan kemarin salah satunya yang akan orang melihat oh Pedri ternyata masih sebagus itu dibanding hanya sebagai supporting pemain depannya doang gitu. Ya Iniesta kan nggak cuman menang Ballon d'Or juga. Iya, tapi kan pernah jadi runner up coach yang eranya siapa, Snyder. Iniesta Xavi kurang beruntung karena ada Ronaldo sama Messi. Ya menurut gue Pedri kemarin Rafinha juga lagi dalam malam terbaiknya. Justru kalau lu bilang Ballon d'Or paling punya peluang itu Rafinha. Iya. Untuk gue. Enggak, maksudnya untuk kedepan-depannya coach. Karena dia masih muda juga kan Pedri. Kalau dia mau menaikkan lagi value-nya dia sebagai orang yang Lamine Yamal sih pasti sih. Karena orang melihat dari uniqueness-nya dia, talentnya dia kelihatan beda. Kalau Pedri kan bukan talent, dia lebih ke hard work sama visi kan talent coach. Juga kali. Tapi visi kalau dia visi apa bukan talent? Enggak, tapi dia bukan skill. Orang kan pasti melihat dari skill, gol, assist. Itu Wakanda. Lah, itu kan jurnalis sama panelisnya Ballon d'Or begitu. Yang lihat gocek-gocek. Tapi berarti ini masih ada satu leg lagi Barca sama Atletico Madrid, dan Real Madrid ketemu Espanyol ya. Sociedad untuk ketemu di leg kedua yang akan menentukan siapa yang ke final Copa del Rey. Oke lah, kita gak akan panjang lebar. Sekian itu aja, kita masih akan update. Tapi Dirtek kapan coach? Tanya sama gue. Enggak, tapi menurut lu dengan ada Jordi bakal ada Dirtek lagi gak? Apa memang? Iya. Kan katanya, ada. Katanya kan bilang tanggal 28 kan harusnya kan. Iya. Tapi ternyata mundur dong berarti. Mundur. Kalau gue baca di media Belanda, Jordi ini diangkat untuk mencari Dirtek. Oh lah, aneh juga ya. Iya. Jadi yang kita selalu pikirkan Kluivert, Dirtek. Iya. Ternyata ada technical advisor dan punya Dirtek yang membuat filosofi dan lain-lainnya, yang menjalankan. Jadi dia akan cari the right man at the right place. Tapi dari Jordi itu berarti. Dari Jordi mungkin kerjasama dengan Kluivert sama Dirtek. Gak unik ya perannya, gue agak bingung sih perannya job desk sih. Gue gak bingung sih, karena mungkin sepak bola kita itu banyak harus dirubah di mata PSSI. Sehingga dia butuh advisor dulu baru ke Dirtek. Karena yang nunjuk Dirtek kalau salah-salah susah juga kan. Iya. Dan ini kayaknya Jordi ini jangka pendek bukan panjang. Ya berarti kan dia sampai dia nunjuk orang, harusnya udah dia akan tinggal juga dong berarti. Maksudnya dia gak akan. Tetap dia memberi advice ke. Namanya juga advisor. Ya gue pikir sampai ada Dirtek aja. Gue pikir juga ini masalah istilah aja Dirtek. Ternyata bukan Dirtek dia. Bukan Dirtek. Dia akan menunjuk Dirtek. Sama Van den Berg kan udah nunjuk asistennya juga kan. Dia bawa satu orang lagi, siapa tuh namanya, itu orang Belanda juga yang gue gak tahu siapa buat jadi ada tadi ada di akun bola asistennya. Iya, dia udah bawa asisten, bukan bawa asisten, gak tahu udah resmi atau dia kemungkinan ngambil itu buat asistennya dia di ntar U23 itu. Ya udahlah, kita gak akan update itu lebih panjang. Dan U20 kan masih tanda tanya siapa yang jadi. Nah, itu juga tugas Jordi. Oh iya. Tapi kalau lo sedikit terkait yang buat SEA Games, menurut lo unik gak itu case-nya? Ketika dia udah dicopot, tapi somehow dia pegang U23 bukan Van den Berg. SEA Games itu kan jatahnya U23 Koi. Oh ya, oke. Cuman harusnya Koi ini penyelenggara, hanya fasilitator. Ya. Koi yang minta tim PSSI bikin timnas. Okay. Jadi Koi sebenarnya nggak punya, kalau gue bilang nggak punya kewenangan untuk nunjuk ke pelatihnya siapa. Aneh juga sih, gue juga agak aneh ngeliatnya. Itu untuk gue aneh. Kan Koi bilang, oke guys,
cabang ini A, B, C, D ikut semua. Mereka kontak federasi masing-masing. Iya. Ya kan? Iya. Tolong kasih timnasnya. In this case kan sepak bola di PSSI. Iya. Ya PSSI yang kasih timnas dengan pelatihnya. Iya. Van den Burg. Iya. Nggak bisa koi bilang, oh pelatih ini dulu. Nggak bisa. Ntar di cabang lain juga. Badminton pelatihnya ini. Iya. Voli pelatihnya ini. Kan nggak gitu cara mainnya. Iya kan? Iya, ntar ada requestnya masing-masing ya. Agak aneh aja gue. Dan gue ngerasa agak aneh gitu. Ketika lu udah tahu ada Van den Burg, kayak ngelangkahin Van den Burg-nya aja gitu. Terlepas dari Indra Syafri pernah bawa juara SEA Games itu ya. Cuman lu kayak gak melihat ada pelatih yang udah ditunjuk sebagai resmi gitu kan. Itu udah ditekankan sama Erick Thohir. Van den Burg pelatih U23 titik. Ya, tapi SEA Games sih yang harusnya. Berarti kalau ada ngomong gitu harusnya Van den Burg dong. Harusnya Van den Burg. Ya gak mungkin lah Menpora punya atau Koi punya kewenangan lebih besar. Koi nggak punya hak untuk nunjuk pelatih. Ya, itu juga menurut gue satu hal yang kayaknya gak masuk akal sih. Ketika lu udah punya pelatih U23, kok bisa Koi nunjuk pelatih untuk SEA Games walaupun dia punya jasa atau pernah punya track record bahwa SEA Games sebelumnya medali emas gitu. Nggak bisa. Harusnya Van den Burg gitu. Karena agak aneh dan buat seorang pelatih sekelas Van den Burg gitu. Nanti PSSI bilang oke, lu mau nunjuk pelatih, itu memang hajatan lu. Ya udah lu cari pemain lu sendiri aja. Ntar jadi beda timnas lagi dong. Iya kan? Iya benar sih. Ya, harusnya kayak gitu. Ya nggak make sense lah. Nggak mungkin lah lo. Gue kan pernah sering main di SEA Games gue. Iya. Futsal siapa? Ini PSSI tolong kirimkan futsal. Iya. Coach Justin terus dia bilang enggak. Gue mau Panji yang jadi pelatih. Iya. Sure. Mainnya cari sendiri gitu. Gitu kan nggak masuk akal. Iya. Ya itu gue juga nggak masuk akal dari awal. Terlepas orang mau ngomong apa, gue juga nggak setuju. Dan lo harus justru di sinilah menurut gue pemanasannya Van den Burg ya. Iya. Sebelum memulai ajang yang lebih berat yang lebih berat menuju Olimpiade. Ya. Oke, itu dia dari Offside Duo. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Happy weekend semuanya. Bye bye.